Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai yang ke-66. Di situ ada dua judul, yaitu Yesus dikuburkan dan kubur Yesus dijaga. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih Allah, kami sungguh bersyukur dalam setiap keadaan, dalam seluruh hidup kami. Tuhan Maha Baik, berkati kami Tuhan, kebenaran firman-Mu akan diberitakan. Tuhan yang berkata-kata, Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, sehingga firman Tuhan ini menjadi hidup kami dan menjadi untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ampun dosa salah kami, berkati kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, firman pada saat hari ini tidak saya baca, dan kita bisa lihat seperti yang saya katakan awal tadi dari Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-57 sampai yang ke-66. Yesus telah memberitahukan tentang kebangkitannya, dan itu sudah jauh-jauh hari Yesus ingatkan kepada para murid dan orang-orang yang mendengarkan pengajarannya. Dan dalam rangka ini semua, hal ini jelas terbukti. Para saksi, sehingga bukti bahwa ia benar-benar telah bangkit. Dan tentu hal ini tidak mudah bagi pemahaman dan pemikiran orang-orang Farisi dan ahli Taurat atau para imam-imam pada saat itu, ya. Karena jelas-jelas kita tahu Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, bagaimana kronologis menjelang Yesus mati dan menjelang dia dikuburkan. Nah, di situ kita melihat bagaimana orang-orang Farisi, mereka berpikir bahwa kita dalam ayat yang ketiga, ya, dalam ayatnya yang ke-64 dan 65 saya baca. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Di situ kita lihat, ya, bagaimana orang Farisi dan para imam besar, mereka menjelaskan hal-hal yang memutarbalikkan fakta, ya. Mereka mengatakan supaya hati-hati dengan para murid yang akan mencuri mayat Yesus, ya, dan akan menyesatkan lagi, ya. Tapi apa kata Pilatus dalam ayat yang 65? Kata Pilatus pada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Ya. Jadi jelas dalam firman Tuhan hari ini, ya, bagaimana para imam dan orang-orang Farisi sangat gentar, sangat takut, ya. Bahkan membuat cerita yang tentu mereka membuatnya dengan pemikiran mereka sendiri, ya. Dan itu tidak baik dan tidak benar sama sekali. Tapi oleh firman Tuhan pada kesempatan saat ini kita diingatkan, ya, bahwa benar Yesus itu bangkit. Bahwa benar ada saksi, ada bukti, ya. Walaupun kita ketahui dalam rangka firman Tuhan ini, ya, dan ini menegaskan juga, ya, kisah penguburan Yesus menjelaskan bahwa ia sungguh-sungguh wafat. Dan ini membuktikan bahwa benar adanya apa yang menjadi karya keselamatan itu
sendiri, ya. Sehingga dari hal inilah kita mengetahui bahwa cerita kebangkitan Yesus itu bukan isapan jempol. Hari ketiga dia akan bangkit, ya. Besok kita akan merayakan Paskah, Yesus bangkit, ya. Dan itu luar biasa, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga melalui kebangkitan Yesus, sehingga peristiwa dia dikubur dan juga kubur Yesus dijaga, itu ingin menyatakan bagi kita, ya, bahwa apa yang Yesus lakukan itu tidak sia-sia. Dan itu sudah difirmankan, ya. Kita lihat dalam Matius pasal 16 ayat 21 tentang dia akan bangkit pada hari yang ketiga, ya. Sama Tuhan, saya akan baca Matius pasal 16 ayat 21, saya baca. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, ya. Jadi sungguh luar biasa bagi kita sekalian, ya, bahwa firman Tuhan ini menegaskan bahwa Yesus benar dikubur, ya. Bukan seperti kata-kata orang Farisi membuat cerita mayatnya dicuri, ya. Bahkan mereka membuat saksi palsu, ya. Kalau kita lihat dalam pasal selanjutnya ayat 28, ya. Mereka membuat saksi palsu 28 ayat 11 sampai 15 bahwa orang yang hadir di situ yang disuruh menjaga untuk mengucapkan saksi palsu bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Karena mereka tidak melihat apapun yang terjadi, ya. Tapi terbukti pada hari ketiga kubur kosong, ya. Dia bangkit. Sungguh ini hal yang menjadi sukacita kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Apapun yang menjadi hidup kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, ingat, ya, Yesus sudah berjanji. Di tengah pergumulan, tantangan masalah hidup, mari kita tetap setia, kita tetap taat, karena semua sudah terbukti, ya, bahwa Yesus hadir ke dunia ini dalam karya keselamatannya, tapi sungguh menjadi hal yang menjadi kekal abadi bagi kita sekalian. Jadi baiklah kita senantiasa sungguh bersyukur dalam setiap keadaan, karena Yesus kita, Yesus yang ajaib, Yesus yang bangkit, bahkan semuanya hadirnya berdampak bagi hidup kita. Jadi mari kita sebagai jemaat Tuhan juga, sebagai umat Tuhan, hadir kita berdampak. Gaya hidup kita adalah meneladani Kristus, dan yang utama Tuhan inginkan kita percaya, kita bukti dari karya keselamatan Yesus. Mari kita lanjutkan semuanya dan hidup yang adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, selamat menyongsong Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kuasa-Mu di tengah pergumulan tantangan hidup. Kami yakin Tuhan setia, Tuhan sudah berjanji, dan kami semua percaya bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini, dan hidup kami diberkati, disertai Tuhan dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.